Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika is fun. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat selalu ya. Di channel Aina Christina ini kita masih akan belajar tentang pola bilangan. Nah, pada video sebelumnya Bu Aina sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika serta soal penerapannya. Nah, di video kali ini kita lanjutkan membahas barisan dan deret geometri. Terlebih dahulu saya sampaikan tujuan setelah menonton video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat 1. Mengenal pengertian barisan dan deret geometri. 2. Mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. 3. Menentukan suku ke N barisan geometri. Dan yang terakhir, menentukan jumlah N suku pertama deret geometri. So, langsung saja siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Nah, kalau begitu, apa itu rasio? Rasio adalah suatu suku dibagi suku sebelumnya. Supaya kalian lebih paham, Bu Aina langsung contohkan saja ya. Misalkan ada barisan seperti ini. Kita akan mengecek apakah barisan itu merupakan barisan geometri atau bukan. Langsung saja kita ambil satu suku. Misalkan di sini saya ambil suku yang kedua yaitu 3. Langsung kita bagi dengan suku sebelumnya yaitu 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Misalkan lagi kita ambil suku yang ketiga yaitu 9. 9 dibagi suku sebelumnya yaitu 3, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Misalkan kita ambil suku itu adalah suku keempat yaitu 27. Kita bagi suku sebelumnya yaitu 9 sama dengan 3. Nah, 3 ini disebut rasio. Nah, karena memiliki rasio yang sama, maka barisan tersebut merupakan barisan geometri. Kita cobakan di barisan selanjutnya. Apakah barisan tersebut juga merupakan barisan geometri? Langsung saja kita ambil sebuah suku. Di sini saya ambil suku yang kedua. Langsung saja kita bagi dengan suku sebelumnya yaitu 80. 40 dibagi 80 sama dengan setengah. Atau misalkan juga saya ambil suku yang ketiga. Kita bagikan dengan suku sebelumnya yaitu 40. Sama dengan setengah juga. Lalu misalkan lagi saya ambilkan suku yang keempat. Kita bagikan dengan suku yang sebelumnya yaitu 20. Hasilnya sama juga setengah. Nah, setengah ini disebut dengan rasio. Karena memiliki rasio yang sama, barisan kedua ini juga merupakan barisan geometri. Bisa dipahami ya? Yuk kita kembali pada barisan yang pertama. Kalian amati, barisan tersebut memiliki urutan yang semakin besar. 1 menjadi 3, 3 menjadi 9, 9 menjadi 27. Urutannya semakin naik, maka disebut barisan geometri naik. Dan sebaliknya, pada contoh yang kedua, di sini memiliki urutan semakin kecil. 80 menjadi 40, 40 menjadi 20, lalu terakhir menjadi 10 dan seterusnya ya, semakin turun. Maka disebut barisan geometri turun. Next, istilah pada barisan geometri. Istilah di sini hampir sama seperti istilah yang ada pada barisan aritmatika. Yang membedakan adalah pada barisan aritmatika terdapat beda, sedangkan barisan geometri terdapat rasio. Yuk langsung saja kita mulai. Suku pertama atau urutan pertama disimbolkan dengan U1. Nah, U1 ini juga merupakan awal dari suatu barisan. Disimbolkan dengan huruf A. Yang berikutnya adalah rasio. Rasio disimbolkan dengan huruf R. Didapatkan dengan cara satu suku dibagi suku sebelumnya. Yang selanjutnya adalah suku ke N atau urutan bilangan ke N. Disimbolkan dengan huruf U besar dan N kecil. Nah, di sini biasanya identik dengan yang ditanyakan. Satu contoh, misalkan ditanyakan suku ke 10, maka N-nya kita gantikan 10. Bisa kita tuliskan U10.
Untuk lebih memahami istilah ini, Bu Aina langsung saja contohkan pada soal ya. Terdapat barisan bilangan seperti ini. Kita mulai dari barisan bilangan yang pertama. Kalian amati, barisan tersebut diawali dengan angka 1, maka kita tuliskan A sama dengan 1. Lalu, berapa rasionya? Kita ambil sebuah suku. Boleh suku yang mana saja, asalkan jangan suku yang pertama. Kenapa? Alasannya karena kalau kita ambil suku yang pertama, di suku sebelumnya kan tidak ada. Yuk, di sini Bu Aina ambil suku yang kedua yaitu 3. Kita bagi suku yang sebelumnya 1, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Atau boleh juga kalian ambil misalkan suku keempat yaitu 27 dibagi suku sebelumnya. Nanti hasilnya sama juga yaitu 3. Maka bisa kita tuliskan R sama dengan 3. Yuk lanjut. Barisan bilangan yang kedua diawali dari angka 80, maka bisa kita tuliskan A sama dengan 80. Lalu berapakah rasionya? Kita ambil suku yang kedua yaitu 40, kita bagikan dengan suku sebelumnya 80. 40 dibagi 80 sama dengan setengah. Atau bisa juga kalian ambil suku yang ketiga, berarti dibagi dengan suku yang kedua, 20 dibagi 40 sama juga hasilnya setengah. Maka rasionya bisa kita tuliskan sama dengan setengah. Dari sini bisa kita simpulkan untuk mencari rasio. Misalkan yang kalian ambil adalah suku yang kedua, maka rasionya bisa kita tuliskan seperti ini. U2 dibagi U1. Misalkan yang kalian ambil adalah suku yang ketiga, maka rasionya bisa kita tuliskan U3 dibagi U2. Atau misalkan juga yang kalian ambil suku yang keempat, maka rasionya menjadi U4 dibagi U3 dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal 1 berikut ini. Oke, sekarang menentukan suku ke N barisan geometri. Untuk menentukan suku ke N barisan geometri ini ada rumus khususnya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Supaya lebih mudah mengingat, kita singkat ARNI saja ya. Jadi, setiap kali kita ingin mencari nilai UN, pastikan dulu kita tahu nilai A, R, dan N-nya. Perhatikan rumus tersebut. Huruf A dan R kesannya menempel ya anak-anak. Nah, di dalam matematika, jika ada dua variabel saling menempel seperti itu, artinya kali ya. Jadi, di sini A dikali R pangkat N-1. Nah, sini langsung Bu Aina contohkan supaya kalian lebih mudah memahami rumusnya. Tentukan suku ke-10 dari pola bilangan berikut. Nah, untuk menentukan suku ke-10 ini, kita harus tahu dulu nilai dari A, R, dan N-nya. Kita mulai dari pola bilangan yang pertama. Diawali dengan angka 1, lalu R-nya misalkan kita ambil suatu suku itu adalah suku kedua, maka dibagi dengan suku sebelumnya. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, kalau begitu kita harus menentukan N-nya, suku ke-10. Jadi N-nya sama dengan 10. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya, yaitu ARNI ya, di mana N-nya sama dengan 10, A-nya kita gantikan dengan 1, dan R-nya kita gantikan dengan 3. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, di sini kita utamakan mengoperasikan pangkatnya dulu. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, 3 dipangkatkan 9 sama dengan, nah langsung saja kita kalikan dengan 1, 19.683. Sehingga didapatkan U10 sama dengan 19.683. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita cobakan rumus tersebut pada pola bilangan yang kedua. Pola bilangan yang kedua diawali dengan angka 80 dan R-nya di sini kita misalkan yang kita ambil adalah suku kedua. Maka dibagi suku yang pertama, 40 dibagi 80 sama dengan setengah. Kita dapatkan R sama dengan setengah. Perlu kita ingat, selain A dan R, kita juga membutuhkan N ya, karena di sini suku ke-10, maka N-nya sama dengan 10. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya.
N-nya kita ganti 10, A-nya kita ganti 80, dan R-nya kita ganti setengah. Bisa kita tuliskan seperti ini. Kita operasikan dulu yang berada di dalam kurung. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kita tuliskan seperti ini. Nah, setengah pangkat 9 artinya di sini pembilangnya kita pangkatkan 9, penyebutnya kita pangkatkan 9. 1 dipangkat 9 sama dengan 9. Kemudian 2 dipangkatkan 9 sama dengan 512. Langsung saja kita kalikan 80 dikali 1 sama dengan 80 per 512. Nah, ini langsung saja kita sederhanakan. Kita bagikan dengan 16 supaya kita dapatkan hasil yang paling sederhana. 80 kita bagi dengan 16, 512 kita bagi dengan 16, maka kita dapatkan U10 sama dengan 5 per 32. Sampai di sini bisa dipahami kan? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal 2 berikut ini. Oke, kita sudah berusaha menghitung suku ke N barisan geometrinya. Sekarang kita harus tahu deret geometri itu apa. Jadi, seperti deret aritmatika, deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku barisan geometri. Kata kuncinya adalah deret itu penjumlahan. Istilah jumlah N suku pertama tetap ada ya, disimbolkan dengan Sn. Misalkan ada barisan geometri seperti ini. Kalau kita disuruh mencari deretnya, maka tinggal kita jumlahkan saja. Atau bisa juga barisannya seperti ini ya, 80, 40, 20, dan 10. Kalau disuruh menentukan deretnya, tinggal kita jumlahkan saja. 80 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10. Gampang kan? Bisa dipahami? Konsepnya kita menjumlahkan barisan geometri. Atau misalkan kita mau mencari jumlah 4 suku yang pertama dari barisan ini, maka langsung saja kita jumlahkan ke 4 sukunya. Sehingga kita dapatkan S4 sama dengan 40, didapatkan dari 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27. Atau misalkan kita mau mencari jumlah 3 suku yang pertama dari barisan yang kedua, maka langsung saja kita menjumlahkan 3 sukunya. Sehingga kita dapatkan S3 sama dengan 140, didapatkan 80 ditambah 40 ditambah 20 saja. Kenapa? Karena yang diminta mencari jumlah 3 suku yang pertama. Sekarang kita akan menentukan deret geometrinya. Di sini terdapat 2 buah rumus. Kita mulai dari Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Nah, rumus ini digunakan jika nilai R-nya lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1. Kalau kalian masih bingung memahami tanda ini, Bu Aina kasih contohnya. Misalkan untuk tanda R lebih dari 1. Ini kita misalkan jika ada barisan memiliki rasio sama dengan 3. Karena 3 lebih dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Atau jika ada tanda R kurang dari negatif 1. Contoh soalnya, misalkan suatu barisan memiliki rasio negatif 3. Karena negatif 3 kurang dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Atau bisa juga jika rasionya dalam bentuk pecahan. Kita misalkan dengan R sama dengan 2,5. 2,5 ini nilainya lebih dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pada rumus yang kedua. Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Ini kalau kalian amati kebalikannya rumus yang pertama ya. Digunakan jika
Nilai R-nya lebih dari negatif 1 tetapi kurang dari 1. Contohnya seperti ini. Jika ada R sama dengan 1/4, karena 1/4 ini terletak antara negatif 1 dan 1, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua. Atau bisa juga jika barisan bilangan memiliki rasio negatif 0,5. Negatif 0,5 ini berada di antara negatif 1 dan 1. Maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua. Intinya, untuk menentukan rumus mana yang digunakan, kita harus teliti dulu rasionya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, Bu Aina contohkan pada soal di bawah ini. Nah, untuk menentukan jumlah 8 suku yang pertama ini, kita harus tahu dulu A, R, dan N-nya. Yuk kita catat informasi pentingnya dulu. Nah, pola bilangan tersebut diawali dengan angka 1 dan memiliki rasio. Misalkan kita ambil suatu suku itu adalah suku yang kedua, yaitu 3. Kita bagikan suku sebelumnya, yaitu suku pertama. Maka di sini 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu di sini jumlah 8 suku yang pertama, ini merupakan N-nya ya, N-nya sama dengan 8. Yuk kita analisa dulu untuk menentukan rumus mana yang kita gunakan. Karena R-nya sama dengan 3, 3 lebih dari 1. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. A-nya kita gantikan 1, R-nya kita gantikan 3, dan N-nya kita gantikan 8. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kita cari dulu 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 adalah 6.561. Kita kurangkan dengan 1 sama dengan 6.560. Maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka di sini bisa kita sederhanakan. Kita bagikan 6.560 dibagi 2 sama dengan 3.280. Ini kita kalikan 1 sehingga kita dapatkan S8 sama dengan 3.280. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal 3 berikut ini. Nah, itu tadi pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.